Baik, untuk para hadirin sekalian, untuk memulai sesi Climate Finance, mampukah Indonesia mendanai jalan keluar dari krisis iklim? Kami undang Tita Ningtyas, Green Investment Officer, Global Green Growth Institute, GGGI, selaku moderator untuk memulai sesi. Terima kasih kepada MC. Selamat siang, selamat datang di sesi paralel 1B di Indonesia Net Zero Summit 2024 SOS Neraka Bocor Climate Avengers Assemble. Terima kasih atas kehadirannya di sesi ini. Seperti tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya Tita, saya Green Investment Officer di Global Green Growth Institute yang hari ini akan menjadi moderator untuk sesi mampukah Indonesia mendanai jalan keluar dari krisis iklim. Nah, di siang ini kita akan berdiskusi di topik yang sangat menarik ya, karena kita semua tahu Indonesia sedang berupaya mencapai target emisi net zero di tahun 2050 atau bahkan kalau bisa lebih cepat. Tentunya untuk upaya tersebut tidak mungkin nggak butuh pendanaan, dan pendanaan yang dibutuhkan juga tidak sedikit. Dan nggak mungkin semuanya itu di-cover oleh hanya APBN. Nah, makanya kita perlu penerapan berbagai mekanisme pendanaan, juga akses ke pendanaan alternatif. Nah, tapi jangan khawatir, Indonesia tuh juga udah punya contoh nyata gitu, sudah ngapain aja di bidang pendanaan iklim. Misalnya, Indonesia tuh sudah banyak, sudah juga menerbitkan sukuk hijau dan blue bonds. Kayak tadi pagi di sesi plenary juga sudah disebutkan oleh Ibu Sri Mulyani, Ibu Menteri Keuangan. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan atau OJK itu juga sudah mengembangkan Climate Risk Management and Scenario Analysis untuk menerapkan keuangan berkelanjutan untuk institusi keuangan domestik. Selain itu juga ada Integrated National Financing Framework yang menjadi kerangka blended finance di dunia untuk Indonesia. Dan juga Indonesia tuh partisipasinya cukup aktif di akses dan juga untuk berkolaborasi dalam pendanaan internasional seperti Green Climate Fund, Adaptation Fund, atau Green Environment Facility. Tapi tentunya sebenarnya walaupun dengan semua pencapaian tersebut, skemanya juga masih belum cukup nih untuk mencapai target iklim yang diharapkan. Masih perlu ada kebijakan-kebijakan lain yang perlu dimanfaatkan untuk memperluas ruang fiskal. Jadi pendanaan iklimnya bisa di-cover oleh untuk mencapai target yang diharapkan tadi. Nah, di panggung saat ini sudah ada 4 panelis yang semuanya expert di bidangnya, dan kita akan berdiskusi mengenai kondisi saat ini untuk pendanaan iklim Indonesia, termasuk tantangannya, juga harapannya nanti bisa ada rekomendasi solusi yang bisa dimanfaatkan dalam memobilisasi dana untuk mencapai net zero target Indonesia. Nah, saat ini mungkin saya kenalin dulu ya, walaupun mungkin udah pada kenal juga. Yang pertama ada Profesor Mari Elka Pangestu sebagai utusan khusus Presiden untuk Aliansi Keuangan Campuran Global. Profesor Mari adalah Direktur Pelaksana Kebijakan dan Kemitraan Pembangunan untuk Bank Indonesia untuk Bank Dunia, pada Maret 2020 dan 2023. Sebelum bergabung dengan Bank Dunia, Mari Pangestu menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari tahun 2004 hingga 2011 dan sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari tahun 2011 hingga 2014. Beliau juga memiliki pengalaman luas selama lebih dari 30 tahun di dunia akademis, proses diplomasi second track, organisasi internasional dan pemerintah di bidang yang berkaitan dengan perdagangan internasional, investasi dan pembangunan multilateral, regional dan nasional. Selain itu, Prof. Mari juga bekerja sebagai Senior Fellow di Columbia School of International and Public Affairs, serta Profesor Ekonomi Internasional di Universitas Indonesia, Profesor Kehormatan di Crawford School of Public Policy, Australian National University, dan anggota Dewan Center for Strategic and International Studies atau CSIS Jakarta. Prof. Mari sangat dihormati sebagai pakar internasional dalam isu global dan telah bertugas di sejumlah dewan dan satuan tugas seperti Ketua Dewan Pengawas Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional di Washington DC dan Dewan Komisioner untuk Low Carbon Development Indonesia, dan juga anggota Dewan Eksekutif Kamar Dagang Internasional.
Beliau memperoleh gelar sarjana dan master di bidang ekonomi dari Australian National University dan gelar doktor di bidang ekonomi juga dari University of California, Davis. Mungkin boleh minta tepuk tangannya dulu. Selanjutnya ada Dr. Rida Wirakusuma sebagai CEO Indonesia Investment Authority atau INA. Beliau merupakan salah satu eksekutif terkemuka di Indonesia dalam bidang perbankan, layanan keuangan, dan investasi dengan lebih dari 30 tahun pengalaman memimpin institusi terkemuka global dan Indonesia. Sebelum bergabung dengan INA, beliau menjabat sebagai CEO Bank Permata. Beliau juga pernah menjabat di beberapa perusahaan multinasional termasuk sebagai Kepala Indonesia di KKR & Co, CEO Bank Maybank Indonesia, CEO Asia Pacific AEG Consumer Finance, dan berbagai institusi keuangan lainnya. Beliau juga menjabat sebagai Chair of the Finance and Infrastructure Task Force untuk Business 20 atau B20 dalam presidensi G20 Indonesia di tahun 2022. Beliau memperoleh gelar doktor di bidang administrasi bisnis dari City University Hong Kong, gelar MBA di bidang keuangan dan bisnis dari Ohio University, dan gelar sarjana dari Teknik Elektro dan Sains dari Ohio University. Beliau juga menyelesaikan program manajemen lanjutan di University of California, Berkeley. Mungkin bisa minta tepuk tangannya juga. Selanjutnya kita ada Pak Eka Himawan, Managing Director untuk Surya Daya Indonesia. Beliau lulus sebagai sarjana Teknik Elektro dari Universitas Purdue. Beliau juga adalah co-founder Bilna, kemudian juga bekerja dengan Barclays Capital dengan berbagai macam klien termasuk PLN, Pemerintah Indonesia, dan Pertamina. Juga menjadi Independent Capital Asset Partners. Boleh minta tepuk tangannya? Oke. Dan panelis terakhir kita ini ada Bapak Luki Nur Rahmat, Country Lead Indonesia Global Energy Alliance for People and Planet. Pak Luki ini adalah sudah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan energi untuk mempercepat transisi energi yang berkeadilan. Upaya GIAP di Indonesia itu mencakup peningkatan lingkungan yang mendukung, mempercepat penggantian pembangkit listrik tenaga batu bara dengan energi terbarukan, dan inisiatif distribusi energi terbarukan transformatif di pulau-pulau kecil dan terpencil di Indonesia. Pak Luki memiliki gelar teknik dari Institut Teknologi Bandung, MBA dari Tilburg University, dan gelar administrasi publik dari Harvard University. Mungkin boleh minta tepuk tangannya. Oke, mungkin langsung masuk ke sesi diskusinya ya. Menurut tadi sesuai briefnya ada slide dulu nih sebelum kita masuk ke diskusi. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan, bisa di scan dulu mungkin slide-nya. Iya, udah dimulai slide-nya, mungkin saya bisa turun. Menurut kamu, apakah sektor swasta Indonesia sudah berkontribusi cukup untuk agenda iklim negara? Iya atau enggak? Menarik juga nih jawabannya, banyak yang enggak soalnya. Oke, di next. Oke, karena ini banyak yang bilang belum berkontribusi, mungkin nanti kita bisa lebih banyak ngobrol lagi juga dengan panelis kita. Oke, mungkin untuk pertama diskusinya, saya nanya ke Prof. Mari dulu ya. Untuk kita tuh jadi kalau di dalam Paris Agreement itu ada yang namanya New Collective Quantified Goal. Nah, itu adalah komponen penting karena bisa membantu memastikan kebutuhan pendanaan negara-negara berkembang dalam mencapai target iklimnya. Nah, menurut Prof. Mari ini ada jumlah ideal nggak sih untuk NCQG ini yang bisa diadvokasi Indonesia untuk disepakati internasional, dan
dari jumlah tersebut kurang lebih berapa yang perlu diterima. Dan selain itu mungkin nanti Prof. Mari juga bisa ngasih tahu kita apakah ada strategi keuangan iklim yang bisa diterapkan di Indonesia biar target iklim yang tadi sudah disebutkan di awal bisa tercapai. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman, adik-adik yang hadir di sesi ini untuk berusaha mungkin memahami bagaimana sih kita bisa mencapai target perubahan iklim dan bagaimana mendanai pencapaian tersebut ya. Tadi disebut ada bahasa yang akronim yang rada susah disebut tuh. NCGQ. Susah ya disebutnya. Ya paling gampang sih ingat 100 miliarnya aja. 100 billion financing yang dijanjikan di 2015 oleh negara maju supaya negara berkembang pada waktu itu di 2015 supaya Parisnya goal. Itu salah satu janji dari negara maju ke negara sedang berkembang. Oke, kita akan bantu negara sedang berkembang untuk memenuhi target-target perubahan iklim ya. Dan ini namanya juga janji. Janji yang tidak terpenuhi gitulah kira-kira begitu. Jadi kritik yang sangat luas dan besar terjadi setelah 2015 karena janji itu mungkin baru satu tahun atau 2 tahun terakhir mendekati 100 miliar yang dijanjikan itu mulai muncul gitu ya. Dan kemudian muncullah diskusi, oke, ternyata 100 miliar itu bukannya tidak dipenuhi janjinya, tapi nggak cukup ya. Dan mulailah diskusi yang cukup itu sebetulnya berapa ya. Muncul angka mungkin antara 1 triliun sampai 2,4 triliun atau 10 kali atau 20 kali lebih besar daripada yang diperlukan. Dan waktu di mana tuh ya, di Egypt ya, Egypt itu COP27 disepakati juga ini suatu perjuangan dari negara sedang berkembang kecil seperti Barbados, negara yang vulnerable, negara-negara kepulauan yang disebut sebagai loss and damage ya. Mereka merasa ini bukan kita yang menyebabkan perubahan iklim, tapi kita yang terkena oleh perubahan iklim dengan disaster, dengan pulau hilang, dengan segala macam yang kita tidak berdaya untuk bisa mengatasinya. Maka muncul kesepakatan Loss and Damage Fund waktu COP27. Jadi ini the ask. So sekarang ada diskusi for the new 100 billion, which can be 1 trillion or I don't know. Kita belum ada kesepakatan mengenai angkanya. Tetapi yang penting 100 billion yang disepakati di 2015 itu angka dari langit. Kira-kira begitu. Angka yang muncul tanpa dihitung gitu. Ini sebenarnya keperluannya segitu, untuk siapa, bagaimana digunakan. Itu juga kritisisme yang lain. Maka itu di dalam 2-3 tahun terakhir ini muncul pembahasan. What is the money for? It's not about the money, but what is the money for gitu kan. Jadi climate target apa yang perlu digunakan untuk dana ini. Jadi ini yang menjadi pembahasan besar dan mungkin mudahnya saya akan menggunakan contoh Indonesia. Apa artinya gitu ya. Indonesia tentu berharap dong untuk mendapat bagian dari 1 triliun ini ya. Mungkin tadi pagi Sri Mulyani sudah mengatakan kita ada dananya tapi nggak cukup, kira-kira gitu ya. Semua orang mengatakan pasti nggak cukup. Jadi saya mulai dengan cerita Indonesia. Intinya 100 billion itu angka dari langit. Harusnya sekarang itu harus based on needs assessment. Jadi masing-masing negara itu harusnya mengeluarkan, saya tuh perlu sekian untuk prioritas di dalam action climate saya. Dan ini adalah keperluan saya untuk sektor ini, investment ini, dan seterusnya. Jadi apa yang disebut sebagai needs assessment. Maka itu setiap negara harusnya membuat this kind of needs assessment. Ini contoh untuk Indonesia karena kebetulan saya terlibat dari mungkin 5-6 tahun yang lalu dengan Bappenas dan sekarang dengan pemerintahan yang dilakukan pemerintahan sekarang untuk identify apa sih yang kita perlukan untuk mitigasi, adaptasi dan juga nature based climate solutions. Ini kalau melihat grafik ini menunjukkan long term strategy Indonesia untuk target kita untuk national determined contribution kita di 2030
Kalau 32% dan conditional berarti dengan bantuan 43% dan net zero 2060 atau lebih awal ya. Kalau gambar yang pertama itu kalau kita nggak melakukan apa-apa, itu berarti emisi kita akan naik lebih dari 2 kali lipat dan sumbangan terbesar dari energy sector. Dari food, agriculture, and land use yaitu kehutanan berkurang, tetapi energi akan menjadi paling besar. Grafik 2 ketiga yang di sebelah kanannya menunjukkan kalau kita melakukan aksi. Ya, aksinya ada macam-macam di dalam situ, investment, reform, beralih ke renewable energy, carbon pricing dan seterusnya. Policy toolsnya ada di situ. Tapi yang paling ambitious itu adalah yang paling kanan. Ya, kita bisa menurunkan emisi bahkan. Tapi kuncinya di sini bisa kelihatan untuk mitigasi adalah sektor energi. Ya, dan yang kuning itu adalah sektor industri dan justru yang hijau itu food, agriculture and land use justru bisa menyumbang karena dia bisa menjadi carbon sink ya. Jadi itu bagian dari adaptation and nature based solutions ya. Jadi itu prioritas sektor yang diidentifikasi dari needs assessment Indonesia. Berikutnya, this is with the crux of the story. Mungkin teman-teman di sebelah kiri saya ini semua adalah pelaku ya. Mereka pasti akan mengenai, kita sih punya uangnya, tapi untuk kita bisa menyalurkan uangnya, kita tidak hanya semena-mena ini uang kesini. Kita perlu ekosistem dan policy environment yang benar ya. Maka itu sukses untuk mencapai mitigasi dan adaptasi sehingga kita bisa mencapai pertumbuhan dan juga sustainability memerlukan reformasi kebijakan, tindakan complementary. Jadi kalau misalnya nih energi, kalau kita melakukan energy transition pada akhirnya harga energi menjadi tinggi, nggak affordable, bagaimana kita kompensasi yang masyarakat di lapisan paling bawah. Harus ada subsidi yang ditargetkan kepada mereka misalnya. Atau bagaimana kita melakukan pembersihan environment cost dari closing down coal plants. Jadi harus ada realokasi dari public resources. Yang paling kanan mungkin itu sudah dibahas oleh Ibu Sri Mulyani tadi pagi ya. Government identify, jadi dari needs assessment lahir, oke, kita perlu investasi untuk renewable energy, untuk bersihkan coal plant dan seterusnya itu sebesar 285 miliar per tahun. Dan pemerintah sudah mengalokasikan 96,9 miliar per tahun dari anggaran atau 34%. 14%, 15% diharapkan dari sektor financial. Ini bisa dicek dengan teman-teman, ada nggak nih uangnya atau perlu bagaimana meng-unlock uang itu. 50% harus datang dari swasta, dari luar ya. Dan disinilah yang disebut dengan blended finance. Bagaimana kita menggabungkan semua itu dari berbagai sumber. Ini contoh yang saya kasihkan contoh karena ini sesuatu yang kompleks, bagaimana sih kita mengertikannya. Sudah cukup nih berbincang-bincang dan membahas normatif perlunya ini bagaimana dan seterusnya. Konkretnya tuh apa? Konkretnya saya kasih contoh energy transition karena teman-teman di sebelah kiri saya ini juga sangat terlibat di dalam hal ini. Untuk memberi contoh bagaimana yang saya maksud tadi mengenai country platform dan needs assessment. Ini untuk climate, ini gambaran yang sederhana mengenai energy transition. Bagaimana kita mencapai mitigasi di sektor energi yang mengkontribusi 58% dari greenhouse gas emissionnya Indonesia pada saat ini. Itu harus ada dua bagian. Satu adalah mengurangi jumlah PLTU yang berbasis batu bara dan dekarbonisasi ya untuk beralih ke clean energy dan seterusnya. Dan untuk itu memerlukan visi energi yang baru dan enabling condition. Sektor energi harus ada reformasi, RUPTL yang sedang dibahas sekarang, renewable energy law dan seterusnya, dan program untuk benar-benar bagaimana mengurangi coal fire power plant.
policy seperti apa, regulasi seperti apa, dan institusi seperti apa, termasuk PLN, ya. Dan bagaimana dengan subsidi tarif listrik maupun batu bara dan seterusnya. Jadi relative price of carbon is very key to this, and the relative of price of carbon tidak mungkin bisa berubah kalau kita tidak address subsidy issue. Di bawahnya itu adalah investasi yang diperlukan untuk melakukan energy transition, mulai dari clean up, mulai dari phase down dari coal plant-nya, terus clean up dari aset itu dan repurposing-nya, investment di grid and technology, coal exit-nya sendiri, dan just and affordable transition supaya tidak ada yang left behind, ya. Dan yang paling penting bagaimana deploy and accelerate clean energy production, ya. Dan semua ini adalah intinya investasi yang dengan risk dan return yang berbeda. Ada yang no return kayak clean up atau kompensasi kepada masyarakat lapisan bawah. There's no return in that. So public money has to come in that space. Yang di other extreme untuk investasi di renewable energy harusnya itu commercial. The investasi in grid should be both probably public and private dan seterusnya, ya. Ini yang dimaksud dengan blended finance. Kalau kita mau berhasil semuanya ini harus menjadi di satu platform. Saya tutup dengan poin terakhir. Saya sebagai punya tugas baru sebagai Special Envoy for Climate Finance. Kita Indonesia mempunyai inisiatif di G20 namanya Global Blended Finance Alliance, G20 Bali Global Blended Finance Alliance atau GBFA singkatnya. Dan keunikan dari hal ini adalah negara sedang berkembang perlu bergabung untuk bisa menggolkan konsep blended finance untuk mengatasi financing gap. Selama ini concessional finance untuk driving atau crowding in private capital masih less than $1. Jadi $1 concessional money or grants itu hanya bisa mobilize less than $1 private capital. Why? Ya, why-nya itu antara lain karena policy, karena harus ada instrumen mengurangi resiko dan mengurangi risk dan seterusnya. Maka itu lahirlah G20 Global Blended Finance Alliance, merupakan inisiatif Indonesia untuk bisa mengatasi hal-hal ini dengan kacamata dan lensa negara sedang berkembang. Tiga hal yang ingin dicapai: capacity building dan training, membantu negara mendesain country platform seperti yang tadi saya deskripsikan, contohnya Indonesia, South Africa, dan Vietnam misalnya, dan terakhir bagaimana kita membantu memfasilitasi the design and pipeline of projects, ya, dan mengawal dan memfasilitasi instrumen inovatif untuk mengurangi resiko dan cost, ya, yang akhirnya bisa menghasilkan blended finance yang akan bisa address the financing gap. Terima kasih. Makasih. Ya, terima kasih Prof. Mari atas penjelasannya. Ini udah lengkap banget untuk terutama terkait regulasi untuk gimana sih iklim investasi yang diperlukan, policy environment-nya kayak apa yang diperlukan. Nah, sekarang kita beralih ke panelis lainnya yang lebih ke praktis ini. Jadi kita ada Dr. Rida, ada Pak Eka, ada Pak Luki nih. Mungkin pertanyaan saya agak biar nyambung ya, dan tadi juga dari slide-nya kan menurut peserta swasta belum terlalu berperan nih. Nah, kita mungkin bisa bahas kenapanya gitu. Kenapa belum terlalu berperan, atau mungkin menurut Bapak-bapak ini sudah berperan tapi apa yang kurang gitu. Jadi mungkin lebih ke pertanyaannya sebenarnya intinya adalah peluangnya apa dan tantangannya apa gitu untuk untuk sektor swasta berpartisipasi dalam pendanaan iklim di sektor apa aja, terserah Bapak. Silakan Pak, mungkin Dr. Rida dulu. Selamat siang ya, mungkin saya panggil adik-adik aja kali ya, karena udah kepala 6 soalnya. Jadi gini. Ada kan tadi Ibu Profesor Mari kan bilang net zero by 2060. Net zero tuh apa sih gitu? Net zero tuh kan aku inget-inget matematik, berarti ada yang pengurang dan ada yang dikurang, kan gitu. Nah, jadi kasarnya itu emission dikurang absorption. Jadi ada yang polusi gitu kan, mengeluarkan polusi, terus mengurangi polusi gitu kan, itu harus 0 by 2060, bener nggak? Follow ya. Nah, sekarang kalau aku tanya,
Kan kita bilang katanya 2060 harus 0. Lah sekarang kita tuh berapa? Itu mungkin suka nggak banyak yang tahu. Saya nanya sampai absorption kita berapa itu sebagai pengurang. Nggak ada yang bisa jawab juga. Loh gimana bisa jadi 0 kalau misalnya saya nggak tahu pengurangnya gitu. Nah let me give you statistics nih. Ini kaitannya dengan yang tadi juga Profesor Mari sebut yang bahwa greenhouse gas emission itu mestinya turun 30% dari tahun 2015. Iya kan? Nah jadi saya kasih contoh dulu ya. Ini yang 2015 dulu yang nomor 2. Pada tahun 2015 Indonesia itu berpolusi ya, menghasilkan polusi 539 metrik ton CO2 tahun 2015. Terus udah gitu kita janji, kita mesti turun 30% by 2030, sekarang 2024 nih. Ya kan? Dari 539 harus turun 30%. Mengikuti ya. Tahu nggak sekarang tahun ini berapa? Tahun ini tuh kita 728. Lah, piye toh kalau orang Jawa bilang mestinya naik kok kita mestinya kita turun malah naik kan? Bener nggak? Nah, cuman sebetulnya kalau menurut saya agak kurang logik juga waktu pas 539 itu kita dipaksa turun karena kan dulu kan ya mohon maaf misalnya saya dulu punya supir, dia nggak punya motor, terus sekarang bukan aja dia yang punya motor tapi anaknya dua-duanya punya motor gitu. Pabrik makin bagus. Jadi kan kasarnya itu as we go in the financial wealth kan sudah dimengerti lah pasti kita akan naik gitu loh. Jadi yang saya sebetulnya kurang agak ngerti itu dari 539 kok disuruh turun ke 30% gitu. Sekarang kita akan bilang kita nggak akan memenuhi. Ya paham nggak sih? Kasarnya itu kan when we say something, when we promise something, we need to understand what the baseline itu yang nomor 1. Nah sekarang saya tuh muter-muter cari antara absorption sama emission. Tahu nggak di Indonesia itu ada berapa juta hektar hutan? Nggak tahu ya. Ada 120 juta hektar hutan, kawasan hutan nih, kalau yang menurut definisi KLHK ya. Nah, tapi nggak semuanya tuh hutan, ada yang udah gundul segala macam. Jadi kasarnya jangan kita hitung 120 deh. 90 juta aja, udah di courting 30 juta. Oke? Setiap pohon itu, setiap hektar itu bisa absorb berapa? Ternyata setiap hutan itu bisa absorb antara 4 sampai 40 ton per hektar. Kita ambil rata-rata 20 deh. Kalau kita ambil rata-rata 20 ton per hektar, kita kan ada 90 juta hektar tuh. Terus aku hitung-hitung pakai kalkulator, 90 juta hutan dikali 20, gila loh, negara Indonesia bisa absorb, bisa bisa menarik CO2 itu 1,8 giga. Tapi kan tadi aku bilang, tahun ini tuh polusi kita tuh cuma 728 juta ton. Jadi kita tuh udah net positif of absorption sebetulnya, nggak usah nunggu 2060 sebetulnya. Jadi saya juga kadang-kadang bingung gitu loh, Anda kan hubungan internasional nih. So what I'm saying is kalau if we want a target, we should target, paling nggak kita mesti ngerti dulu deh targetnya apa gitu loh. So at least we understand the same principle gitu loh. Tapi jangan ini jadi bahan kontroversi. Ini sebenarnya maksud saya itu ini sebagai bahan supaya when we say something, let's understand what we promise gitu loh. Itu background doang nih. That's section 1 ya. Yeah. Nah sekarang yang nomor 2, Mbak Tita ya. Yeah. Mbak Tita bilang kita cari keuangan gitu. Sebetulnya nanti ditanya deh. Sebetulnya duit dari internasional yang ingin membantu untuk climate change agenda itu berlebih-lebih. Ibu Profesor Mari juga tahu ada yang namanya JETP, $20 billion sampai sekarang masih pakainya 0 gitu. Financing for climate change agenda itu is plentiful. Cuman buat apa? Jadi kadang-kadang tuh duitnya ada, proyeknya nggak ada. Nah proyeknya itu bagaimana? Nah tadi kan saya bilang kalau climate change itu kita ngomongnya 2. Apakah climate change
yang memperbaiki absorption, jadi yang mengambil CO2 atau yang menghasilkan, bukan menghasilkan ya, polusi lah gitu. Nah biasanya tuh yang namanya climate agenda itu gimana cara kita mengurangi polusi. Nah ini kan macam-macam nih, ada yang power, ada yang mobil atau transportasi, ada yang industri, ada yang agriculture. Nanti Mas Eka akan ngomong soal gimana on the energy itu bisa dikurangi dari coal jadi solar gitu. Jadi cuman gampangnya dua, apakah kita itu mau menaikkan absorption atau removal of greenhouse gas. Nah itu ujung-ujungnya proyeknya itu misalnya nature based solution, misalnya menghijaukan kembali hutan gitu kan, atau proyek-proyek yang macam-macam tapi yang nature based nih. Sekarang nih ada contohnya misalnya kopi itu kan monoculture, sekarang ada yang bilang kopi itu ditanemin juga dong macam-macam gitu, ternyata nilainya jadi lebih bagus gitu untuk absorptionnya. Ini yang sebelah kanan nih, kalau yang sebelah kiri itu yang menghasilkan polusi itu kan macam-macam tuh. Nah jadi proyek-proyek yang untuk masuk ke situ, itu seharusnya itu bisa di-finance. The problem is kejelasan peraturan on this side, on that side itu dua-duanya masih belum terlalu jelas-jelas amat gitu loh. Nanti kita akan bisa jelasin lah. Tapi maksud saya itu very shortly, saya nggak mau terlalu panjang. The financing options itu banyak banget. The problem is proyeknya ada apa enggak. Nah proyeknya itu kadang-kadang juga tergantung dengan policy. Policy yang seperti apa yang bisa membuat ekonominya jadi bagus. Sebagai contoh nih, ini hutan-hutan kita nih, kalau kita keep tanpa dipotong atau direboisasi, ada yang namanya carbon credit. Tapi peraturan carbon creditnya belum jelas misalnya. Atau kalau misalnya yang sebelah sini, kalau misalnya kita ingin turun, itu nanti kita harus berbicara dengan PLN karena mereka sekarang the only one who can actually determine the use of energy, kalkulasinya seperti apa gitu. Jadi kira-kira begitulah ya, mudah-mudahan jelas. Thank you. Makasih Dr. Rida. Tadi kan terakhir banget nih Dr. Rida juga udah mulai menyebut nih proyeknya apa nih, proyeknya yang bisa dibiayai apa. Kalau pendanaannya ada tapi proyeknya nggak ada sama aja kan, itu kayak telur sama ayam mana duluan gitu. Jadi mungkin kita bisa langsung ke Pak Eka nih yang dari Surya Daya, mungkin bisa menjelaskan kira-kira kalau dari Surya Daya sendiri apa saja yang sudah dilakukan, proyek-proyek kayak apa aja sih yang potensial nih untuk berkontribusi terhadap proyek-proyek di Indonesia. Ya, mungkin jadi saya tadi mengerucut ini kan ya, tadi kan ke globalnya, habis itu ke Indonesia ada emission sama absorption. Saya juga baru belajar sebenarnya yang absorption itu sih, saya belum tahu. Karena saya jujurnya terlalu fokus di yang bagian emission Pak, gitu kan. Saya mengurangi emission gitu. Nah mungkin jadi untuk adik-adik tahu juga emissionnya itu kan just globally as far as I understand ya, kira-kira 30-40-30. Jadi 30% untuk industrial for example, and then 40% for transport, and then 30% mungkin agriculture. Again, this is global number. Jujurnya saya kurang tahu kalau soal Indonesia gimana. Nah, seperti tadi Pak Rida bilang, kalau misalnya kita mau mengurangi emisi itu, kita harus tahu dulu sektor apa nih yang kita mau kurangi emisinya, karena setiap sektor itu beda-beda caranya. Contoh paling gampang yang mungkin semuanya paling tahu ya transportasi, paling gampang kan semuanya kepikiran, oh kita ganti aja mobil listrik gitu kan, ya, itu salah satu caranya. Cuman maksudnya mobil listrik kan cuma satu segment of the transport masih ada lagi yang aeroplane, masih ada shipping, masih ada kereta. Mungkin itu yang nggak kelihatan di mata kehidupan kita sehari-hari, dan tapi besar juga tuh emisinya. Demikian juga misalnya untuk kayak misalnya agriculture, tahu nggak kalian kalau misalnya kalian makan sapi itu ada kalau Trump selalu bilang belch-nya sapi itu burp ya, cow burp ya. burp tax. Kalau salah yang Trump kan juga selalu bilang kalian makan sapi itu basically ya itu mengemisikan karbon dioksida karena mereka ada si bersendawa ya, begitu si sapinya itu bersendawa itu mengeluarkan methane which is a greenhouse gas emission gitu kan. Nah, kalau yang saya fokus itu sebenarnya lebih ke yang industrial sama buildings. Jadi misalnya gimana caranya kita mengurangi emisi yang diemisikan oleh industri dan buildings. Karena kenapa? Karena kita bayangin ini di dalam ruangan ini kita pakai lampu, pakai AC, semuanya listrik. Listrik ini dari mana datangnya? Ya semuanya dari PLN. PLN harus melakukan apa? Mereka bakar batu bara, mereka bakar diesel, itu menghasilkan karbon dioksida. Itulah yang saya mau coba offset
ini bisnisnya saya ya, saya akan offset dengan cara daripada kita pakai listrik yang dari fossil fuel itu, kita coba beralih ke renewable energy. Nah, seperti tadi Pak Rida bilang, sebenarnya jujur uang tuh banyak banget. Mungkin saya sedikit cerita juga background saya ini kan waktu kita pertama kali mulai 2018, memang jujur uangnya belum ada sih waktu itu Pak. Nggak ada yang mau masukin uang. Saya mereka minta-minta, untung saya dulu pernah bikin startup di bidang e-commerce. Jadi saya cukup kenal sama venture capital. Itu pun saya cuma bisa menggalang dana kira-kira 1,2 juta dolar lah, itu udah di 2018. Karena nggak ada yang peduli tentang ESG dan climate change gitu ya. Akhir-akhir ini sekitar 2021, 2022 dan baru akhir-akhir ini kita akhirnya bisa mungkin close to 80 to 90 million US dollar overall, starting dari 20 million, 10 million, habis itu terakhir kali 55 million dari beberapa beberapa institusi ya, jadi seperti ada Saratoga, ada East Venture, ada Mitsui, dan mungkin yang terakhir-terakhir yang seperti Pak Profesor Mari bilang ada blended finance gitu, seperti Norfund, Swedfund, itu mungkin kayak Temaseknya dari Norway, sama mungkin British Impact Investment juga kayak semacam itulah ya. Nah, mereka itu berlomba-lomba untuk mau memberikan uang, tapi seperti Pak Rida bilang, jujurnya proyeknya belum ada. Nah, kenapa? Jujurnya proyeknya bisa dibilang agak dikit gitu. Saya tuh just to give an idea, size-nya saya mungkin basically Indonesia itu baru sekitar renewable energy itu mungkin kan 11% ya. Jadi dari total yang tadi itu 30, 40, 30, 30-nya itu ada sebagian kan untuk electricity. Electricity composition itu mungkin sekitar 11%-an itu yang renewable energy. Dan solar panel itu hanya very small. Itu cuman baru mungkin 500 megawatt kira-kira, saya kurang tahu benar atau salahnya ya. Itu kalau dilihatin di luar negeri itu sebenarnya udah banyak banget. Padahal negara tropis ya. Banyak matahari Pak ya. Nah itu kalau dilihatin kita negara tropis yang lain Pak ya, kayak Singapura, ke Filipina, Vietnam. Singapura negara gitu kecil Pak. Kemarin baru saya acaranya Pak Fabi itu kan, dia bilang ada 4,3 giga. Kita aja cuma 500 mega, 0,5 giga gitu kan. Kayaknya kecil banget gitu dibanding negara yang small little red dot gitu kan. Di Thailand udah lebih dari mungkin 6-7 giga. Filipina mungkin juga ada 5 giga. Vietnam yang agak gila yang dari 2 giga tiba-tiba jadi 18 giga kalau nggak salah dalam cuma matar 22 tahun. Nah, kenapa Indonesia begitu pelan? Nah, ini mungkin opini saya ya. Saya jujurnya bukan orang policy. Tapi kalau menurut saya gini, yang saya lihat itu agak aneh di Indonesia itu sebenarnya kita itu nggak perlu subsidi, kita tuh nggak butuh insentif untuk renewable. Kalau mungkin ini agak kontroversial buat saya bilang ya, kita tuh cuma perlu cabut itu subsidi aja. Karena kenapa? Harga listrik PLN yang dijual ke publik itu Rp1.000. Tahu nggak kalian produksinya berapa? Kalau saya hitung-hitung kemarin dari PLN punya subsidi financial statement, itu harga produksi itu bisa Rp1.800 per kWh. Mereka ada subsidi Rp800. Itu untuk apa? Untuk basically ya sebenarnya ya dibilangin kan 80% dari fossil fuel. Jadi in a way kayak dengan tidak sengaja government mengsubsidize fossil fuel kan. Dan renewable energy itu jadi harus bersusah payah untuk mengkompet lawan Rp1.000 itu. Dan jujur aja, saya bisa kasih lebih murah daripada itu dan saya masih make money. Saya jual listrik solar panel itu kira-kira Rp800 per kWh. Dan saya utang bank, saya masih bisa bayar utang bank segala macam itu, jadi masih ini bankable lah gitu istilahnya kan. Mungkin kalau itu istilahnya ini, jadi intinya ya bisa cuan lah gitu mungkin kasarnya lah ya. Jadi bukannya saya memberikan subsidi lawan subsidi gitu kan, tapi subsidi ini sebenarnya udah cuan gitu misalnya. Nah jadi kalau misalnya gapnya bisa lebih besar, pasti lebih banyak lagi sih proyek-proyek yang bisa jalan gitu. Sorry. Oke, makasih Pak Eka atas penjelasan yang menarik banget ya, terutama kayak
Mungkin sebenarnya subsidi tuh kita nggak butuh lagi nih, kita bisa untuk melihat alternatif lain gitu yang lebih potensial dan cuan, dan kita bisa beralih nih mungkin ke Pak Lucky. Jadi kalau Pak Lucky ini kan lebih dari sisi untuk filantropinya ya Pak Lucky ya. Jadi gimana sih kalau filantropi di bidang energi tuh juga dapat berkontribusi ke dalam penciptaan proyek dan juga untuk pendanaan iklim untuk pencapaian net zero target. Silakan Pak Lucky. Makasih Mbak Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Lucky, kita dari GEP atau Global Energy Alliance for People and Planet, filantropi. Dan biasanya filantropi itu sebenarnya jarang di energy transition ya Bu ya. Biasanya filantropi itu kan lebih concern ke kesehatan, pendidikan, edukasi gitu. Tapi kenapa filantropi itu ada juga di energy transition? Mungkin saya mau mulai dari tadi kebutuhan pendanaan gitu ya. Kalau di renewable energy aja di Southeast Asia, historically itu cuma sekitar tadi ya, kita ada gap sekitar 120 miliar dolar untuk pendanaan di renewable energy. Pendanaan untuk mencapai climate target di sektor energi itu di Southeast Asia yang membutuhkan sekitar per tahunnya itu sekitar 180 billion. 180 miliar dolar. Jadi sementara historically seluruh Southeast Asia paling cuma 30 miliaran gitu. Jadi ada sekitar kayak... Maaf, mic-nya boleh agak lebih dekat nggak? Ya, kedengeran nggak ya? Oke. Jadi ada gap sekitar 150 miliar. Kalau di Indonesia pendanaan untuk energi terbarukan itu sekitar 3 miliar per tahun, historical ya. Tapi kebutuhan kita sebenarnya per tahunnya itu sekitar 16 sampai 20 billion. Jadi JETP sudah mengidentifikasi untuk 2030 kita butuh 1000 billion. 100 billion, 1000 billion menjadi 1 triliun sedunia. 100 billion, jadi 5 tahun ya sekitar 16-20 miliaran gitu kan. Jadi gap pendanaan kita dari level sekarang itu harus ditingkatkan 4-5 kali lipat gitu Bu, Pak. Jadi banyak dan sekarang kan oke, duitnya dari mana gitu kan, kalau kita butuh memenuhi gap ini duitnya dari mana? In general itu kan ada 2 tipe modal gitu ya. Ada modal yang komersial gitu kayak yang bunganya itu bunga bank, bunga market gitu ya. Dan ada modal yang concessional atau bunganya itu lebih rendah sampai hibah atau grant gitu. Sumbernya bisa dari public, bisa dari private. Sumber public pendanaan pajak gitu ya lewat pemerintah atau multilateral development banks, ada juga sektor privat gitu. Enggak bisa keseluruhan kebutuhan pendanaan ini tentu dari publik saja gitu kan. Jadi kita harus memobilisasi juga sektor-sektor yang lain termasuk juga dari sektor privat gitu. Dan ketiga yang ingin saya sampaikan sebenarnya kalau ngelihat globally gitu ya, pendanaan untuk green financing ke developing economies itu masih sedikit. Jadi cuma sekitar 13%-an gitu dari keseluruhan green financing global yang di-channelkan ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. Padahal kan tadi Pak Rida bilang ya, kalau kita makin kaya itu kan listrik makin gede kan konsumsinya gitu kan. Anak saya nanti punya motor gitu. Dulu saya nggak bisa punya motor, terus saya punya motor, punya mobil. Teman-teman juga nanti pas lulus beli macam-macam, punya rumah, ada listriknya gitu. Jadi natural bahwa semakin kaya negara akan semakin banyak mengkonsumsi energi dan hence kalau energinya itu dari fossil fuel akan makin banyak emisinya gitu. Jadi kalau Mas Mbak lihat korelasi
GDP dengan carbon emission itu hampir one to one gitu, hampir sangat berkorelasi. Dan kalau misalnya kita bayangkan ya pendanaan green financing itu cuma 13% ke developing economies, sementara Indonesia, Vietnam dan lain-lain tumbuhnya itu 5%, 7%, ya kalau nggak ngapa-ngapain tumbuh terus itu emisi, ya kan? Dan kalau nggak ngapa-ngapain, bisa-bisa nanti di 2040, 2050, majority of the emission itu akan ada dari developing economies gitu, bukan dari developed economies. Jadi ini hal yang sebenarnya jadi concern yang termasuk juga concern dari filantropi, dan ini juga sebenarnya memberikan kita peluang gitu ya sebagai negara berkembang. Jadi peluang pertama adalah kalau CO2 ya, CO2 itu kan global ya. Jadi enggak mengenal kewarganegaraan, enggak mengenal batas negara. CO2 yang kita emisikan di Jakarta impact-nya sama aja dengan CO2 yang kita emisikan di New York atau di kota-kota lainnya, gitu kan. Jadi impact-nya itu sama aja. Dan kalau CO2-nya makin banyak juga yang kena sedunia, gitu kan. Jadi beneran ini adalah isu humanitarian global yang akan terkena impact-nya sedunia dengan negara-negara berkembang, dan terutama juga negara-negara yang tadi Bu Mari bilang yang kepulauan akan kena impact-nya lebih besar, gitu kan. Jadi karena ini isu global, banyak yang peduli, termasuk juga dari negara-negara yang lebih maju dan memiliki financing, dan uangnya memang ada jadinya betul. Karena kepedulian ini dan karena ini adalah isu yang global gitu. Peluang yang kedua sebenarnya sebagai bangsa ya dan sebagai negara berkembang, kita tuh harus menuntut gitu karena ada semacam ketidakadilan climate kalau menurut saya gitu ya. Kalau kita lihat misalnya tadi kan negara itu atau bangsa itu berkorelasi antara GDP dan emissionnya. Kalau kita bayangkan ada semacam alokasi karbon gitu ya, hypothetical alokasi karbon dari negara-negara, ya. Terus yang udah memakai dan udah memakai lebih banyak alokasi karbonnya kira-kira negara mana? Negara mana, Pak? Bukan kita kan, bukan Indonesia, bukan Afrika gitu, bukan negara-negara berkembang, tapi negara maju gitu kan. Mereka telah mengexhaust, telah menghabiskan alokasi karbonnya, dan itu kan externality gitu kan dalam ekonomi ya. Dan belum membayar gitu. Dibayarnya adalah yang kita alami sekarang kita makin panas gitu kan. Jadi externality itu memang harus dibayar gitu. Dan siapa yang paling membutuhkan untuk externality itu dibayar oleh negara-negara maju adalah negara-negara berkembang gitu. Makanya akan ada banyak skema pendanaan, dan saya melihatnya bukan ini kayak negara-negara maju kasihan, no. Ini adalah you pay your own externality gitu kan, harus dibayar dong externality-nya untuk dari yang paling banyak menggunakan, dan akan menjadi tidak adil kalau Indonesia atau negara-negara berkembang lainnya itu dituntut untuk ini ya harus hijau ya, tapi bayarnya lebih mahal dan macam-macam, tapi sementara kita membiarkan negara-negara yang lebih maju itu tidak membayar externality-nya gitu. Jadi itu pesannya, memang ini isu bareng gitu kan, dan membutuhkan pendanaannya juga dari public dan private, juga kolaborasi global, termasuk juga filantropi di dalamnya. Makasih. Iya, makasih Pak Luki. Oke, ini makin menarik nih karena mulai ada topik climate justice ya. Jadi mungkin nanti kalau dari penonton ada yang mau explore lebih lanjut juga kita bisa lanjut masuk ke Q&A ya. Kita sekarang masuk ke Q&A mungkin dari penonton yang mau tadi yang di atas duluan. 2 orang dulu kali ya untuk ini. Jadi mungkin bisa tolong disebutkan namanya,
Mungkin kalau ditujukan pertanyaannya ke panelis yang mana, kemudian pertanyaannya apa? Ya, selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu dan moderator untuk kesempatannya. Nama saya Widi. Aspirasi saya dulu sempat menjadi pengendali angin. Jadi renewable energy itu topik saya waktu S1. Lalu memang cita-citanya mau ke sana, tapi belum kesampaian. Sekarang lebih banyak urus di procurement. Nah, pertanyaan saya adalah, jadi sekedar kepo Bapak Ibu, untuk mengeluarkan JETP tadi yang besar itu, sebenarnya model seperti apa yang lebih seksi gitu, yang supaya itu bisa dipertanggungjawabkan dan juga bisa keluar gitu, kita bisa menggunakan untuk maksimal angka JETP tadi. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua adalah, tadi sempat disinggung juga oleh Pak Eka ya, terkait dengan tarif dasar listrik. Nah, memang kalau kita bandingkan dengan yang ada sekarang dengan pricing di renewable energy, kalau sumber saya mungkin karena tidak langsung jadi lebih tinggi dari yang Pak Eka sebutkan tadi gitu ya. Nah, kalau misalnya angkanya di yang saya ketahui di 3.000 4.000 gitu ya per kWh, itu nggak akan kekejar, pasti kalah dengan fosil. Nah, skema subsidinya seperti apa ya? Apakah nanti ujungnya akan dikenakan ke rakyat lagi soal naikkan tarif dasar listrik, atau ada skema subsidi yang lain? Nah, kemudian saya juga sempat mengikuti, kebetulan saat ini sedang procurement, lagi belajar procurement energi di perusahaan. Sempat dengar juga soal adanya kuota kalau kita pasang solar panel rooftop ya. Jadi kuota yang dari PLN itu membayarkan sesuai kuota yang kita ajukan. Jadi nggak bisa 100%, misalnya kita punya berapa megawatt, nah nggak bisa semua tuh. Nah, ini pandangannya seperti apa? Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Satu pertanyaan lagi boleh ya? Yang Mas yang di tengah tadi udah yang baju putih. Ya, perkenalkan nama saya Putra. Mohon izin untuk bawa Bapak Ibu-Ibu yang di depan. Untuk saat ini banyak pemuda-pemuda yang cinta lingkungan dan peduli lingkungan. Nah, untuk pertama pendanaan itu pintunya di mana? Begitu. Sekarang problem solvernya di situ sih. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Putra ya. Oke, untuk pertanyaan pertama tadi dari Pak Widya terkait JETP, mungkin dari Prof. Mari mau menjawab. Tadi pertanyaannya adalah model bisnis seperti apa sih yang bisa dimanfaatkan, yang istilahnya paling seksi lah gitu untuk memanfaatkan JETP biar maximize impact-nya. Masalah utama dari JETP di awalnya, karena itu seperti dia menjadi inisiatif dari negara-negara maju yang ingin diterapkan ke negara sedang berkembang seperti Indonesia, South Africa, dan Vietnam ya, itu 3 negara yang di mana JETP dicoba dikembangkan, dan itu akhirnya tidak workable ya business modelnya, dan Indonesia istilahnya bukannya fight back tapi tidak menerima bahwa itu kondisi awalnya. Dia bilang oke, you have to get out of coal gitu kan, dan itu nggak mungkin buat Indonesia karena akhirnya tidak akan mungkin. Kita jawab balik sih, you want us to get out of coal, fine, but you have to pay. Ya, who's going to pay for the getting out of the coal? Jadi lama-lama mereka sadar ini tidak bisa top down, harus di own country platform apapun seperti Just Energy Transition itu harus dimiliki oleh negara yang terkait gitu dengan segala macam constraint politik, institusi dan pendanaan. Sehingga sekarang ya memang berkembang di mana Indonesia yang lebih mendrive
desain daripada just energy transitionnya, tapi masih banyak masalah karena terkait dengan sebetulnya yang tadi sudah disebut oleh teman-teman di sebelah kiri saya, masalahnya tetap di dalam relative price ya, di dalam listrik ya, sehingga tidak membuat menarik untuk getting out of fossil dan coming into renewable energy. Jadi ada isu-isu policy reform, institutional reform yang kita harus address kalau kita memang benar-benar mau menjalankan energy transition dengan lebih baik dan memikirkan tadi kalau saya nggak tahu siapa yang menanya mengenai how to subsidize ya. Sebetulnya listrik itu yang paling mudah karena sudah dibagi by size ya. Jadi kita tetap subsidize yang rumah tangga, tapi yang lain harusnya tidak harus disubsidize, dan apalagi subsidinya bukan hanya di tarif listriknya tapi juga di penggunaan batu baranya ya. Jadi ini semuanya sebetulnya biasnya ke fossil fuel, tidak ke renewable energy. Selama itu belum dirubah sih sulit untuk melihat ini bisa accelerated ya. Baik, terima kasih Prof. Mari. Mungkin untuk yang selanjutnya yang terkait tadi tarif dasar listrik ya untuk renewable energy, ternyata menurut Mas Bedi lebih tinggi nih. Kira-kira nanti biasanya skemanya gimana nih? Mungkin Pak Eka bisa menjawab apakah akan dikenakan ke masyarakat, terus juga mungkin bisa dibahas tentang kuota PLTS ya Pak ya, dari PLN. Mungkin yang pertama-tama yang jawab mengenai si tarif listriknya solar renewable in general kali ya sama ini ya. Nah, Indonesia ini kan banyak source of power. Ada yang pakai batu bara, ada yang pakai diesel, ada yang pakai gas. Mungkin yang kalian tahu kalau di pulau-pulau itu production of ini kan banyak kan pakai diesel gitu, kayak diesel gitu. Itu bisa lumayan mahal. Itu bisa kira Rp3.000 per kWh atau bahkan even lebih ya. Nah, kalau misalnya yang di Pulau Jawa, Bali itu paling banyak kan pakai batu bara dan pakai gas, dan itu relatif murah, bisa dibilang mungkin sekitar ya Rp700 sampai Rp900 per kWh lah kira-kira. Itu total production, saya nggak tahu kalau saya salah Pak Rida ya. Tapi itu kira-kira dari segi productionnya. Nah tapi overall production cost itu tuh masih sekitar Rp1.800 per kWh. Nah kalau misalnya renewable energy kan again banyak macam nih, ada hydro, ada geothermal, ada wind, ada solar gitu kan. Nah yang saya spesifik jujur lebih mengerti ya tentang solar. Solar itu ada dua macam, ada solar on grid sama solar off grid. Solar on grid itu sebenarnya mampu sampai saat ini mempenetrasi sampai dengan 15% dari total grid itu tanpa any upgrade in electricity network. By the way saya electrical engineering, jadi saya sedikit ngerti dikit lah yang ini, dan saya juga have to concur bahwa kalau misalnya renewable energy yang solar ini atau wind ini kebanyakan itu bisa merusak gridnya, memang benar. Tapi jujurnya sekarang ini posisinya kan cuma 0,05% atau 0,02% ya, jadi belum merusak grid lah gitu. Dan mereka udah ada studinya juga bahwa bisa masuk ke 15% dengan cara on grid. Kebetulan on grid ini murah, on grid ini tarifnya yang tadi saya bilang paling cuma Rp800 per kWh. Nah begitu kamu masukin baterai, itu yang kamu bisa off grid, jadi kayak di pulau-pulau, itu jujurnya harga baterai itu memang lumayan fantastis sekarang ini. Biarpun memang udah turun jauh ya dengan electric vehicle dan kawan-kawan. Tergantung mixnya itu berapa. Jadi plus minusnya gini kalau dengan pakai baterai. Plus minusnya itu dia bisa mampu penetration solar itu renewable itu bisa mampu jadi lebih tinggi. Mungkin bisa sampai 40, 50, bahkan 60%. Tapi kendalanya biasanya tarifnya bisa lebih mahal. Nah makin banyak persentase solar plus baterainya ini makin mahal. Itu range-nya mungkin bisa ya anywhere from 800 itu terus naik sampai yang kamu bilang mungkin yang Rp3.000 per kWh. Nah itu memang begitu. Jadi memang ada limitasinya di mana harga ini masih ekonomis. Nah yang saya propose sebenarnya adalah ya udah kita yang penting kita take the first step dulu aja nih, yang sampai 10% ini kan toh ini lebih murah. Ini bukannya menambah biaya, harusnya mengurangi biaya. Itu yang saya kepikiran, baru kita pikirin next step-nya lah ya. Begitu kepikiran saya sih. Dan tadi kan ada kuota ya. Kalau yang kuota itu ya ini juga yang sebenarnya saya sayangkan ya, karena memang kalau kita lihatin RUPTL plan-nya untuk PLTS in general kalau nggak salah 12 giga, hanya 3 giga yang dialokasi untuk rooftop,
dan sisanya untuk utility scale, which is I'm okay. Tapi somehow dari 3 giga itu yang di-announce, cuma 1 giga itu yang menjadi kuota, sisanya 2 giga itu somehow hilang aja dalam kertas gitu kan. Itu yang saya merasa agak kaget, dan juga posisinya pun limitasinya kan cuma 500 mega ya. Cuman kalau saya nangkep sih ini the policy maker is being lebih konservatif aja di sini. Bukan berarti mereka bermaksud jahat ya, cuma mereka kayaknya pengen takar-takar dulu interestnya berapa banyak. Kalau misalnya interestnya banyak baru diganti lagi sih, kayaknya yang saya dengar gitu sih. Iya. Oke, makasih Pak Eka, Prof. Mari atas jawabannya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan kedua tadi dari Mas Putra ya, terkait kan sudah banyak nih anak muda yang tertarik untuk berpartisipasi. Tapi gimana sih caranya pintu pendanaan, mengakses pendanaannya tersebut? Mungkin ini bisa kita bagi ke Dr. Rida dan Pak Luki mungkin ya, kalau boleh agak singkat soal dari colek. Iya, jadi pertanyaan gini, kalau namanya pendanaan itu is not just about getting the money, karena uang itu kan kalau pinjaman harus dikembalikan, kalau investasi harus ada imbal baliknya kan gitu. Nah, kalau di climate change ini atau di energi ini itu kita harus pilah-pilah juga. Ada yang proyek-proyek besar yang tentunya mungkin yang harus menjalankannya ya mungkin perusahaan-perusahaan besar. Atau ada yang proyek-proyek kecil-kecilan lah gitu yang mungkin Anda semua juga bisa bantulah gitu misalnya kan. Jadi ada ranking the most green city in the world. Nomor 1 dan nomor 2 itu ada di Finlandia, bukan Finlandia, di Scandinavian countries, Oslo dan Stockholm. Yang nomor 3 surprisingly itu adalah San Francisco. Terus orang bilang lah San Francisco kan nggak banyak hutannya gitu, kok bisa sih jadi nomor 3? Ternyata San Francisco itu 78% circular ekonominya itu bagus sekali. Maksudnya apa? Waste managementnya, terus daur ulangnya itu luar biasa gitu loh. Nah itu tuh sebetulnya bisa Anda lakukan in a small scale gitu loh. Kalau Anda misalnya suka naik gunung, mau ke puncak kayak, mau ke Rinjani kayak gitu. Apa kesan dan pesan Anda yang itu? Sampah di mana-mana. Kasian nggak sih? Dan itu bisa dilakukan oleh kita semua. Dan sampah itu ada yang plastik, yang non-biodegradable. So if you want to ask, what can I help as an individu? You can start by handling the sampah lebih baik misalnya gitu kan. Nah pengolahan sampah pun itu tuh juga bisa. Saya punya teman, kan saya bekas bankir ya, ini saya bekas anak buah saya. Terus dia langsung dia mau berhenti dari jadi bankir karena dia mau masuk ke industri daur ulang, ngumpulin botol-botol, tutup botol yang berwarna-warna itu ternyata daur ulangnya nilainya tinggi gitu. Saya kebetulan waktu itu baru pulang dari Jepang, membeli sebuah pot ya, vas gitu ya, yang dibuat dari daur ulang kaca, bagus banget gitu. Padahal itu dari daur ulang gitu. Jadi sebetulnya that technology is available sebetulnya. Nah misalnya nih, saya juga baru tahu belajar bahwa kalau Anda ngeblok-blok di mangrove tuh apa sih kalau bahasa Indonesia itu bakau ya, bakau itu. Terus habis gitu ditutupin, terus nanti ada ikan gambut nih, ikan gabus ya, Nah ikan-ikan itu ternyata bisa memproduksi yang namanya albumin. Nah albumin itu dijual mahal gitu kan. So my point is, Anda kan banyak sekali di sini hubungan internasional ya. Tapi kalau memang mau belajar ke climate change, keuangan dari mana? Mungkin mikirnya tuh bisa simple aja gitu, itu yang mau dari sampah lah, dari daur ulang lah, meningkatkan efisiensi lah gitu. Jadi kalau misalnya saya udah ke beberapa negara gitu, di luar negeri itu berpikiran climate change itu agak lebih mendunia gitu. Mereka bilang gini, kalau misalnya meteran listrik suka ditipu-tipu orang sama PLN misalnya gitu misalnya ya. Nah itu ternyata ada dari sistem yang mereka ciptakan yang bisa membantu dengan lebih baik gitu. Jadi everything that you do ada peningkatan efisiensi that actually helps climate change.
Jadi bukan yang misalnya kalau saya kebetulan dengan Pak Mas Luki lagi kerjakan yang namanya ETM, kalau bahasa lengkapnya itu Energy Transition Mechanism. Maksudnya apa sih? Itu membuat pembangkit listrik yang coal, yang batu bara itu supaya dipensiunkan lebih dini. Bagus dong. Nah, tapi ternyata kendala juga karena PLN bilang aku nggak mau mempensiunkan dini. Loh kenapa? Ya soalnya gitu. Nah, maksud saya tuh ini another tadi kalau saya melengkapi Pak Mas Eka ya. Tadi Mas Eka bilang ada 2 gigawatt jadi 1 gigawatt gitu ya. Di Vietnam itu yang dari tenaga surya itu 18 giga ya? 18 giga loh. Nah, di Vietnam itu orang mau pasang solar di atapnya itu tadi yang nanya yang Mas Vibi ya, itu mereka boleh aja masang gitu loh. Kalau di sini kan dibatas-batasin gitu loh. Kenapa? Ya kenapa? Nggak tahu lah. Jadi maksud saya tuh there's many questions. Kalau Anda sebagai human HI gitu policy making, please do think about that karena memang that's where sometimes the stumbling block are. Gitu ya, makasih. Ya, oke, jadi berarti mungkin pertama start small terus juga tapi kita harus melihat gimana policy regulasinya mendukungnya gitu ya Pak ya. Ya kalau yang besar-besar, yang skalanya besar-besar, JETP bisa, kami juga sudah investasi lebih dari 7 triliun, sekarang mungkin bisa 3 kali lipat nih the next 1 year ya. Bersama-sama Mas Luki juga, bank-bank juga bisa gitu. Itunya sih, channelnya sih cukup banyak sekali sih kalau yang skalanya besar-besar. Iya, oke. Mungkin kalau dari sisi Pak Luki, dari sisi filantropi gitu Pak, gimana sih kira-kira bisa pada kontribusi? Kalau dari kita semua juga mungkin ya. Kalau punya ide yang bagus, itu jangan khawatir tentang pendanaannya dari mana gitu. Maksudnya money will come lah. Craft the idea. Gimana bisnis modelnya, gimana model venture-nya gitu. Mulai dari yang kecil mungkin ya, karena kan nggak mungkin tiba-tiba bikin pembangkit gede gitu kan. Tapi yang ide-ide sederhana, yang kecil untuk pengelolaan sampah misalnya. Sekarang kan lagi marak gitu kan startup termasuk juga venture fund yang memang aktif di climate gitu kan. Kita mungkin bisa disclose sekarang udah public ya. Ya jadi GIAP juga invest di CSAF namanya itu dari Climb Capital yang merupakan venture fund spesifik untuk early stage gitu. Ada juga yang malah ke yang benar-benar sebelum series A atau seed funding gitu. Jadi ya kalau memang yakin dengan idenya dicoba gitu dan ini ada impact climate-nya gitu kan. Saya perlu segini untuk bikin bisnis modelnya itu works. Banyak sekali orang-orang, organisasi yang memang akan sangat dengan senang hati mendanai gitu. Jadi yang kadang-kadang kita agak sulit juga tadi duitnya ada tapi susah juga nyari project atau perusahaan yang memang investable dengan juga environment dan regulatory policy-nya juga yang mendukung gitu. Cuma kalau yang kecil-kecil dan baru, apalagi yang muda-muda, apalagi startup, mereka kan semangat gitu kan dan sangat hustle lah untuk mencari solusi. Justru itu yang dicari gitu. Jadi jangan khawatir sih kalau pendanaannya dari mana. Gitu Mas Putra. Oke, makasih Pak Luki. Mungkin boleh minta tepuk tangannya dulu untuk semua panelis yang sudah menjawab. Karena waktunya sudah habis, jadi kita mungkin aku wrap up aja untuk sesi kali ini. Jadi kesimpulannya sih kalau dari tadi kita berdiskusi ya dan juga tanya jawabnya itu kita penting banget untuk ada kesepakatan untuk pendanaan iklim dan gimana pemanfaatannya. Pemanfaatan itu tentu harus jelas. Pemanfaatan untuk mengurangi berapa emisi, berapa yang dikurangi, dan juga pemberian dana dan hasilnya itu nanti harus ada need assessment-nya.
Kemudian nanti kalau udah ada need assessment, nanti kita bisa mengidentifikasi seperti proyek apa sih yang sebenarnya diperlukan. Nah, kalau udah tahu proyek apa yang diperlukan, nanti kita bisa lihat tuh prioritasnya. Nah, kembali ke kayak tadi pas ketika Q&A, begitu kita lihat prioritas pendanaannya, kalau nanti kita bisa mulai juga dari ide yang kecil, tapi kalau bisa itu menarik dan memang kuat untuk alasan iklimnya gitu ya, alasan lingkungannya, itu pasti juga akan ada pendanaan yang akan mendanai, karena pendanaannya sebenarnya tersedia banyak, kita tidak perlu khawatir, cuma tinggal mencari informasinya aja. Oke, kalau begitu demikian sudah berakhir untuk sesi Mampukah Indonesia Mendanai Jalan Keluar dari Krisis Iklim. Terima kasih kepada para panelis atas diskusi dan ilmu barunya, juga partisipasi aktif dari para peserta. Juga selanjutnya saya berikan floor ke MC. Makasih. Terima kasih kami sampaikan kepada para panelis atas diskusinya yang sangat insightful. Sebelum mengakhiri sesi, saya mengundang para panelis untuk tetap berada di panggung untuk pemberian cindera mata dan sesi foto bersama. Untuk panitia bisa diserahkan. Kamera. Oke. Untuk para peserta mohon tetap di tempat duduk, jangan dulu keluar. Mohon di tempat duduk dulu, jangan dulu keluar. Oke, untuk speaker mungkin bisa dibuka ya bajunya untuk foto. Oke. Oke. Kamera ready? Oke. Kita hitung 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Para panelis bisa menghadap ke audiens. Kita foto bareng audiensnya. Ya, muter. Oke, bisa duduk. Oke, kamera ready? Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk para panelis. Terima kasih banyak. Kami persilahkan untuk meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Hadirin dimohon untuk tetap duduk. Para panelis bisa meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Untuk peserta mohon tetap duduk. Oke. Oke. Terima kasih untuk para hadirin sudah mengikuti sesi 1B. Selanjutnya kita akan memasuki sesi 2B, Carbon Policies, Pricing Carbon Right, mau dibawa kemana kebijakan emisi karbon kita. For the audience who are using the interpretation device, please put the device on your seat. Do not bring it with you, our team will start collecting the device. Para hadirin yang ingin mengikuti sesi 2B, mohon mengantri kembali di depan pintu studio. Terima kasih.
Bagi peserta yang ingin membuang sampah, di depan terdapat trash bag di kiri dan kanan. Jangan meninggalkan sampah di kursi ataupun di dalam studio. Oke, untuk peserta yang mungkin ingin mengikuti sesi selanjutnya, bisa dan yang sedang mengantri keluar, mau tolong untuk buat antrian dulu karena di depan agak tergecat sama yang lain di luar.